Halo teman-teman, balik lagi kita bahas latihan soal CPNS. Kali ini kita bahas SKD Tio CPNS tentang soal cerita. Nah, soal cerita ini tentu teman-teman pasti masuk nanti di kisi-kisi SKD CPNS tahun 2024 ini ya, karena sesuai Permen Pan RB tahun 2024. Oke, lanjut kita bahas. Nomor 1. Paman Namjun memiliki sejumlah ternak sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang akan dibutuhkan 4 buah lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 6 ekor sapi. Berapa banyak sapi yang dimiliki Namjun? Oke, teman-teman, ini kalau soal cerita seperti ini kita bisa ubah dulu ke bahasa matematikanya gitu ya. Jadi di sini dikatakan Namjun memiliki sejumlah ternak sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang akan dibutuhkan 4 buah lebih banyak. Oke, sampai situ dulu. Kita umpamakan kandang di sini adalah K ya, teman-teman. Oke, jika ia memasukkan 5 ekor sapi, gitu kan. Coba kita buat di sini 5 ekor sapi di dalam kandang. Kandang belum tahu ya, kita belum tahu kandang itu berapa gitu. Kemudian 5 ekor sapi ini akan lebih banyak. Nah, tadi ini dibutuhkan 4 buah lebih banyak katanya kan, jumlah kandang akan dibutuhkan lebih banyak jika dia memasukkan 5 ekor sapi gitu. Berarti 5 ekor sapi, kandang belum tahu, akan dibutuhkan kandangnya ini lebih banyak 4 ya kan. Ini lebih banyak 4, berarti kita tambah 4. Kemudian dibandingkan apabila setiap kandang diisi 6 ekor sapi, dibandingkan jika kandangnya itu teman-teman, kandangnya ini diisi dengan 6 ekor sapi. Kandang kan belum tahu berapa, jadi 6 kita kalikan. Seandainya kandangnya 2, masing-masing diisi 6, berarti kan 12 kan jumlah sapinya gitu. Seandainya diketahui kandangnya 2, tapi kan kandang belum diketahui, makanya kita buat dibandingkan apabila setiap kandang diisi 6 ekor sapi. Kandang kita kalikan dengan 6 gitu. Oke. Nah, ini bisa ke sini ya kan? Ini bisa ke sini, caranya gitu pengaliannya ya kan? Berarti 5K ditambah 5 kali 4 berapa teman-teman? 20 ya kan? 20 sama dengan ini 6K. Oke? Bisa kan? Nah, ini kita pindahkan, ini tetap 20 di sini, yang ini kan kita pindahkan ke sini menjadi kurang ya. 6K kita kurangkan dengan 5K menjadi 1K atau tetap K gitu ya kan? Jadi kandangnya itu ada 20 buah atau 20 biji gitu. Nah, yang ditanyakan di sini, berapa banyak sapi yang dimiliki oleh si Paman Namjun gitu. Berarti banyak sapi yang dimilikinya kita pakai yang ini 6K. 6K tadi berarti sama dengan 6 dikali 20 gitu. Berarti 120 sapi gitu. Maka jumlah kandang yang akan dibutuhkan 4 buah lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 6 ekor sapi. Berapa banyak sapi yang dimiliki Paman Namjun? Banyak sapi yang dimilikinya itu adalah 120. Ada di opsi yang E. Ini ya. Oke, udah paham ya teman-teman? Kita lanjut ke nomor 2. Geok membeli 5 buah coklat dengan harga rata-rata Rp4.000 per buah dan membeli coklat lagi yang sama dengan harga rata-rata Rp6.000 per buah. Bila diketahui harga rata-rata untuk keseluruhan coklat adalah Rp5.000, berapa banyak coklat yang dibeli oleh Geok? Berapa banyak tambahan? Sorry, di sini banyak tambahan. Berarti yang dibelinya kemudian tadi berapa banyak gitu. Di sini kan dia membeli lagi nih. Tapi dia belum tahu berapa, tetap dengan harga Rp6.000 gitu. Nah, ini kan mencari rata-rata ya teman-teman. Kalau rata-rata biasanya soal yang rata-rata ini kan yang kayak nilai siswa gitu, jumlah siswa sekian, rata-rata nilai sekian gitu kan. Kali ini dibuat ke contohnya ke barang gitu. Jadi ini rata-rata mencarinya itu kan jumlah harga kita dibagikan dengan banyak barang ya kan. Sorry ya teman-teman, ini ke banyak barang gitu. Jadi di sini rata-ratanya berapa? Diketahui rata-rata seluruh coklat itu kan adalah 5.000 ya kan. Di sini di soal ini dia. Gimana tadi ini? Oke, ini dia rumus rata-ratanya. Jumlah barang per banyak barang. Oke, jumlah barangnya berapa di sini? Dia pertama beli tadi 5 buah coklat dengan rata-rata 4.000. Berarti 5 kali 4 berapa? 20.000 ya kan? 5 coklat itu harganya 20.000, ditambah dia kan beli lagi dan membeli lagi coklat yang sama dengan harga 6.000. Tapi belum tahu jumlah coklat itu berapa ya kan? Berarti kita buat di sini harga 6.000, dia beli coklatnya belum tahu berapa, kita umpamakan coklat yang
jumlah coklat yang dia beli itu kita umpamakan aja dengan X gitu ya teman-teman. Kan belum tahu dia berapa. Atau A gitu, karena di sini berkali A. Ini jumlahnya kita belum tahu ya. Kemudian per banyak barangnya berapa? Banyak barangnya tadi pertama dia beli 5. Ya kan, yang kedua kan belum tahu ya. Berarti 5 ditambah A. Kan jumlahnya dia belum tahu. Rata-ratanya udah diketahui kan teman-teman, ini 5.000. Bila diketahui harga rata-rata untuk seluruh coklat 5.000, berarti di sini bisa kita buat 5.000. Karena rata-rata sudah diketahui, yang ditanyakan kan berapa banyak tambahan coklat. Oke, ini kita kalikan gini ya teman-teman, boleh ya. 5.000 kali 5 kan 25.000 ya. 25.000 ditambah 5.000 A. Ya kan? 5.000 A sama dengan ini yang atas ini. 20.000 berarti 20.000 tambah 6.000 A gitu. Berarti kita samakan, yang sama kita satukan koefisiennya. Yang contoh ini 25.000 ke 20.000 bisa ya, berarti kalau pindah 20.000-nya itu berarti menjadi kurang. Ya kan? Kurang 20.000, ini 6.000 A kurang 5.000 A. Oke, lanjut ke sini ya. 25.000 kurang dari 5.000, 25.000 kurang 20.000 adalah 5.000. Sama dengan 6.000 kurang 5.000 A adalah 1.000 A, ya kan? 1.000 A itu yang tambahan yang mau kita cari ya teman-teman, karena kita kan belum tahu. Oke, berarti di sini bisa A sama dengan 5.000 dibagi 1.000. Sama dengan 5 ya, karena kan ini habis berarti sisa 5. Berarti jumlah coklat yang mau dibeli, tambahan coklatnya itu adalah di sini teman-teman, 5. Oke, 5 ada di opsi yang C ya. Oke, lanjut kita bahas yang ke nomor 3. Jimin ingin mengiklankan rumahnya melalui surat kabar dalam 3 baris. Pada hari pertama ia harus membayar 30.000 per baris. Untuk 3 hari berikutnya 20.000 per baris per hari. Dan hari-hari selanjutnya 15.000 per baris. Berapa hari Jimin bisa memasang iklan di surat kabar tersebut jika dia membayar 360.000? Oke, jadi ceritanya di sini si Jimin mau mengiklankan rumah ya melalui surat kabar dalam 3 baris. Pada hari yang pertama, ya, dia membayar 30.000 per baris. Oke, kita buat. Pada hari yang pertama, iklan rumahnya itu harus 3 baris ya, berarti 3. Sementara harga per baris, mana nih? 30.000 per baris. Oke, kita kalikan dengan 30.000. Berapa ini? 90.000. Ya kan? Nah, kemudian 3 hari berikutnya 20.000 per baris per hari. Oke, 3 hari berikutnya ya di sini. 3 hari berikutnya. Kita buat di sini 3 hari berikutnya. Dia kan setiap hari harus 3 baris ya. Kali 3 lagi dikali 20.000. Oke. Berapa ini teman-teman? 180.000. Ya kan? Oke. Dan hari-hari selanjutnya 15.000 per hari. Per baris. Nah, kita kan belum tahu hari-hari selanjutnya itu dia mau berapa hari lagi selama dia membayar 360.000 ini, belum tahu kan kita. Itu yang akan ditanyakan, berapa lama dia bisa memasang iklan gitu. Nah, kita buat contoh dulu. Hari-hari selanjutnya kita hitung untuk 1 hari dulu. 1 dikali 3, hari-hari selanjutnya itu dia bayar 15.000 ya. Berarti ini adalah 45.000. Gitu kan? Oke, 45.000. Kemudian uang yang dibayarkan untuk memasang iklan itu kan 360.000 ya teman-teman. Ini. Kita totalin dulu hari yang ini, hari 1 dan 3 ini. Selama 4 hari, dia menghabiskan buat iklan itu berapa? Ini kita totalkan dulu, 90 ditambah 180 adalah 270 ya kan. Selama 4 hari, dia sudah menghabiskan biaya sebesar 270. Sementara uang yang dikeluarkan dia 360. Berarti berapa sisanya gitu kan? Sisa dari, berarti begini teman-teman. 4 hari dia 270. Berarti sisa uang yang dia miliki untuk mengetahui berapa hari lagi sisa iklan yang dapat dipasang gitu. Berarti kita kurangkan 360 kurang 270 adalah 90.000 ya kan. Nah 90.000 lagi lah tersisa uangnya gitu untuk memasang biaya ke hari-hari selanjutnya. Sementara hari-hari selanjutnya itu dia per hari sebesar 45.000. Berarti kita bagikan dong ya kan. Berarti 45.000
90.000 ini kita bagikan dengan 45.000 untuk mengetahui berapa hari lagi yang bisa dia pasang iklan. Berarti 2 kan? 2 hari lagi gitu. Tadi udah berjalan selama 4 hari. 4 hari ya kan? Ini hari pertama, hari ketiga. Ditambah lagi 2 hari ini. Berarti hari yang dapat dipasang iklan itu dia bisa masang iklan di surat kabar adalah 4 ditambah 2. Berarti adalah 6 hari. 6 hari lah dia dapat memasang iklan rumahnya itu di dalam surat kabar dengan biaya Rp360.000 ini. Oke, 6 hari ada di opsi yang A. Ini ya. Paham ya teman-teman? Kita lanjut soal yang keempat. Juki dan Sukjin membagi sejumlah uang dengan perbandingan 3:5. Jika uang yang diterima Juki 270.000, maka berapakah uang yang akan diterima Sukjin? Dan soal kali ini adalah tentang perbandingan. Nah, kalau perbandingan teman-teman seperti ini, kita pakai rumus yang biasa seperti ditanya per diketahui dikalikan dengan nilai yang ada. Yang ditanya ini perbandingan ya teman-teman. Perbandingan yang ditanya apa? Di sini yang ditanya berapakah uang yang akan diterima Sukjin, yang ditanya Sukjin. Kemudian Sukjin itu perbandingannya berapa? 5, ya kan? Juki ini di sini Juki 3 dan Sukjin 5. Oke, kita tuliskan di sini 5. Yang diketahui apa? Yang diketahui perbandingan dari si Juki 3. Ya. Kenapa kita pakai Juki di sini diketahui? Karena kan yang diketahui itu jumlah uang yang diterima Juki gitu. Jadi perbandingan Juki berapa? 3 gitu. Oke, nilainya ada berapa? 270.000 gitu ya. Oke. Ini ke sini bisa ya dapat berapa? 9. Ya kan? 90.000. 90.000 kali 5 adalah 450.000. Itu aja teman-teman. Jadi uang yang diterima oleh si Sukjin ini adalah 450.000 ada di B. Gampang ya teman-teman kalau perbandingan seperti ini. Yang penting ini dia. Ditanya perbandingan, ditanya per diketahui kali nilai gitu. Oke? Next kita lanjut ke nomor 5. Terdapat 12 orang yang akan menyewa minibus dengan harga sewa X rupiah. Oke, X rupiah ya, belum diketahui berapa. Di soal hanya X rupiah. Kemudian harga sewa tersebut akan dibagi rata di antara 12 orang tersebut. Namun, kemudian 3 orang membatalkan keikutsertaannya menyewa mobil. Berapa kenaikan biaya sewa untuk masing-masing orang? Yang ditanyakan adalah biaya kenaikan sewa per orang setelah 3 orang ini membatalkan gitu ya. Oke, kita harus cari dulu biaya per orang itu berapa sebelum 3 orang ini membatalkan gitu. Jadi kan biaya sewa itu kan X rupiah. Masing-masing harus berapa? Kita bagi 12 kan? X bagi 12. Inilah harga per orang sebelum dibatalkan. Oke, nah kemudian setelah 3 orang membatalkan, biaya sewa itu kan akan dibebankan kepada 9 orang lainnya, ya kan? Karena 12 kurang 3 ini adalah 9. Jadi yang menanggung biaya sewa itu adalah 9 orang. Kita harus cari dulu berapa biaya yang 3 orang ini sebelum dibatalkannya yang akan nanti dibebankan kepada 9 orang itu. Berarti 3 ini akan kita kalikan dengan masing-masing ini kan, dengan ini. Karena ini harga masing-masing tadi sebelum dibatalkan, gitu kan? Oke, berarti ini sama dengan 3x per 12. 3x per 12 ini kita kecilkan sama-sama dibagi 3 bisa menjadi x per 4. Oke, sudah dapat x per 4 ini. Inilah biaya 3 orang yang ikut membatalkan itu. Nah, ini kan akan dibagi ke 9 orang, gitu kan? Karena masing-masing harus dibebankan. Berarti x per 4 ini akan kita bagikan kepada 9 orang tadi. Oke, kalau tanda bagi di pengalihan pecahan kan kita bisa ubah, tapi yang ini dibalikkan gitu kan. Ini kan seharusnya 9/1 gitu, ini kita balikkan yang ini, maka dia berubah tanda ya kan, awalnya dia bagi gitu. Berarti hasilnya adalah X per 36. Inilah biaya masing-masing tadi kenaikan biaya per orang ini yang ditanyakan, kenaikan biaya. Oke, X per 36 ada di opsi D. Nah teman-teman, kalau ditanyakan berapa biaya masing-masing per orang gitu, berarti kenaikan itu ditambahkanlah dengan X per 12 tadi yang ini. X per 12 biaya masing-masing per orang yang ini gitu ya. Disinilah berarti X per 12 gitu. Tapi karena ditanya hanya biaya kenaikan per orang, ya udah berarti yang ini aja X per 36. Sampai 5 soal aja dulu tentang soal cerita. Teman-teman kita saling dukung, mohon di subscribe, like, dan komen channel ini ya biar semakin berkembang dan kita sama-sama belajar soal-soal CPNS. Thank you.